Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Davianiswara. Saya di kelas SKE 01. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari sistem konversi energi ini. Jadi di sini ada 33 pertanyaan terkait dengan tugas besar yang telah saya buat. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, jadi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai DAI 5. Nah, jadi di soal UAS-nya ada eh, pengertian mengenai DAI 5 dan juga pertanyaan-pertanyaannya, tapi masih dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Oke, mungkin langsung saja saya mulai. Jadi, the E5 ini memiliki kepanjangan Deep Awareness of I, Intention, Initial Thinking about the Problem, Idealization, dan Instruction Set. The E5 ini adalah suatu berpikir secara sadar mengenai kerangka berpikir dalam penyelesaian suatu masalah secara terstruktur di antara 5 langkah inti. Nah, yang pertama ada deep awareness of I. Ini menjadi suatu langkah pondasi yang melibatkan pengingatan secara terus-menerus kepada satu dan satu-satunya, yaitu Sang Pencipta. Langkah ini memperbesar kesadaran individu atau jiwa dan juga kesadaran diri sendiri, yang mana ini sejalan dengan aksi dengan tujuan akhir dari mengenal Tuhan atau Sang Pencipta. Ini menyatakan nafs yang artinya melayani sebagai lapisan inti. Kemudian ada intention. Jadi intention ini adalah keputusan secara sadar atau tujuan yang membawa ke proses. Ini berasal dari hati, yang mana bertindak sebagai perangkat hati atau hardware. Di sini menulis niat untuk sisa dari kerangka berpikir. Jadi niat tersebut memastikan bahwa setiap penyelesaian masalah itu sejalan dengan takdir Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ada initial thinking about the problem atau pemikiran awal tentang masalah. Jadi langkah ini termasuk dalam analisis secara menyeluruh dan pemahaman dari masalah yang sedang kita bahas. Yang mana ini memastikan bahwa pemahaman mendalam tentang sifatnya dan juga akar dari masalah tersebut. Kemudian selanjutnya ada idealization. Nah, jadi di langkah ini kita membuat suatu asumsi yang dibuat untuk menyederhanakan dan juga memodelkan suatu masalah ketika memastikan mereka dapat diandalkan, realistis, dan juga sejalan dengan prinsip menyeluruh atau komprehensif yang ditetapkan pada niat, pada bagian intention tadi, teman-teman. Terus selanjutnya ada instruction set. Jadi instruction set ini atau instruksi ini termasuk suatu prosedur, langkah, dan juga metode berulang
untuk mengimplementasikan solusi dengan kesadaran niat secara terus-menerus memandu aksi selama eksekusi. Kerangka berpikir memperbesar penyelarasan dengan tujuan lebih tinggi dan juga mengintegrasikan secara teknikal dan kesadaran spiritual. Ini berdiri terpisah dari kerangka berpikir tradisional atau karena fokusnya pada niat dan juga lapisan pondasi dari kesadaran. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai DAI 5. Untuk berikutnya saya akan lanjut ke 33 pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya juga disediakan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya sudah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Oke, saya tidak akan membacakan pertanyaannya, jadi saya langsung ke jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebelumnya, jadi saya menjawab pertanyaan ini berdasarkan tugas besar yang sudah saya susun. Jadi, melalui tugas besar itu, saya bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan fakta. Nah, sebelumnya, jadi di tugas besar saya itu, saya di sini mengangkat suatu topik yang terkait dengan pneumatik, sistem pneumatik. Nah, judulnya adalah perancangan dan analisis aktuator pneumatik pada industri manufaktur. Oke, kembali ke pertanyaannya. Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai consciousness of purpose atau kesadaran dari tujuan saya. Nah, di sini saya memahami bahwa topik yang saya kembangkan yaitu tentang aktuator pneumatik ini dalam tugas besar adalah semata-mata suatu takdir dari Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi, eh, pada dasarnya semua hal yang saya kerjakan itu entah itu termasuk tugas, termasuk eh, hal-hal kecil yang mungkin saya lakukan setiap hari itu karena ya memang semata-mata itu karena takdir Tuhan. Saya bisa melakukan itu karena takdir Tuhan. Gitu. Kemudian yang kedua ada self awareness atau kesadaran akan diri sendiri. Jadi saya menyadari bahwa eh, asumsi saya tentang beberapa parameter dalam topik yang saya kembangkan yaitu mengenai aktuator pneumatik mungkin dipengaruhi oleh pengetahuan yang saya miliki. Jadi sebelumnya saya mendalami topik tersebut yaitu tentang pneumatik ini, saya sudah punya dasar ilmunya karena sebelumnya saya juga sudah baca-baca mengenai sistem pneumatik dan juga aplikasi-aplikasinya, termasuk juga perhitungan-perhitungannya. Dan juga parameter-parameter apa saja yang berpengaruh terhadap sistem pneumatik ini. Kemudian yang ketiga ada ethical considerations atau pertimbangan secara etis. Nah, jadi tentunya di sini saya juga mempertimbangkan dampak dari penggunaan aktuator pneumatik ini dan juga berusaha untuk merancang solusi yang terbaik tentunya. Kemudian yang empat ada integration of CCIT atau cara cerdas ingat Tuhan. Nah, jadi pada poin ini saya berusaha untuk mengingat semua prinsip-prinsip yang diajarkan di agama saya selama mengerjakan tugas besar, mulai dari niat, ikhtiar, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 ada critical reflection. Uh, jadi saya merenungkan bagaimana desain aktuator pneumatik yang saya rancang ini dapat berkontribusi ke dampak sosial, yang mana melalui perkembangan industri.
ya secara tidak langsung itu berhubungan. Kemudian yang keenam yaitu continuum of awareness. Jadi secara terus-menerus saya akan selalu mengevaluasi dan memperbaiki rancangan berdasarkan umpan balik dari hasil yang telah saya peroleh. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang intention atau niat. Jadi di nomor 7 ada kejelasan niat atau uh, intention clarity. Jadi niat saya itu adalah untuk merancang desain aktuator pneumatik yang efisien dan dapat diandalkan untuk industri manufaktur. Kemudian yang nomor 8 ada alignment of objectives. Jadi eh, mengenai tujuan ini, jadi tujuan saya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri manufaktur melalui perancangan eh, aktuator pneumatik tersebut. Jadi ya memang saya berusaha untuk meningkatkan efisiensi agar bisa menekan biaya produksi tentunya. Jadi terus yang nomor 9 ada relevance of intent atau relevansi dari niat. Nah, jadi desain aktuator pneumatik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari suatu industri manufaktur. Jadi ini adalah relevansi dari niat yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian yang nomor 10 ada sustainability focus. Jadi saya mempertimbangkan penggunaan suatu material yang ramah lingkungan dalam rancangannya, yang mana material tersebut tetap dengan standar kualitas yang ada di industri tentunya. Kemudian yang nomor 11 ada fokus on quality. Nah, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa desain aktuator yang saya rancang itu memenuhi standar kualitas yang sesuai dan juga kualitas yang baik tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai initial thinking about the problem. Oke, di sini masuk ke nomor 12, mengenai problem understanding. Jadi, di sini saya memahami suatu masalah utama dalam topik yang saya bawa, yaitu aktuator pneumatik. Itu adalah mengenai efisiensi energi dan juga potensi kebocoran. Jadi kan di sistem aktuator pneumatik itu bekerja dengan fluida yang kompresibel, yang mana menggunakan pipa untuk mengalirkan fluida tersebut. Nah, jadi ada kemungkinan dan juga potensi terjadinya kebocoran pada pipa tersebut. Nah, di sini saya menganalisis hal itu juga, yang mana hal itu yang menyebabkan penurunan efisiensi kerja dari sistem ini. Kemudian yang nomor 13 ada stakeholder awareness. Jadi saya juga tidak berprinsip sendiri di sini. Jadi saya juga mempertimbangkan mengenai kebutuhan stakeholder, yaitu mungkin dapat berupa operator, manajer produksi, dan juga lingkungan saat merancang desain dari aktuator pneumatik tersebut. Kemudian selanjutnya ada kontekstual analisis. Jadi saya menganalisis bagaimana aktuator pneumatik itu dapat berfungsi dalam lingkungan industri yang berbeda. Selanjutnya ada root cause analysis. Nah, melalui akar masalah dari topik ini, saya menemukan bahwa penyebab utama dalam kehilangan efisiensi adalah karena adanya kebocoran udara dalam pipa tersebut.
yang mana ini akan menjadi analisis utama saya. Nah, kemudian yang nomor 16 ada relevance of analysis. Jadi, analisis yang saya lakukan itu didasarkan pada data dan penelitian terkini tentang sistem pneumatik. Entah itu bisa berupa dari jurnal dan juga dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang nomor 17 ada use of data dan evidence. Nah, jadi dalam merancang desain saya ini tentunya saya uh, tidak mengasal dan juga uh, berasumsi secara sendiri. Nah, jadi saya juga menggunakan data dan berbagai sumber literatur seperti jurnal untuk sebagai bahan perhitungan yang saya lakukan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya ada idealization. Kita masuk ke nomor 18. Ada yang pertama yaitu assumption clarity. Jadi untuk asumsi yang saya pilih itu berdasarkan dari sumber-sumber jurnal atau penelitian yang saya ambil. Kemudian yang nomor 19 ada creativity and innovation. Nah, jadi saya itu mengembangkan desain aktuator pneumatik dengan efisiensi yang lebih tinggi melalui penggunaan material yang lebih tahan terhadap kebocoran. Kemudian yang nomor 20 ada physical realism. Jadi untuk poin ini ada beberapa parameter penting dalam desain yang saya rancang. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satunya saja yaitu diameter. Yang saya maksud di sini adalah diameter dari pipa tersebut. Pipa yang ada pada sistem aktuator pneumatik. Nah, di sini saya menggunakan prinsip prinsip sederhana tentang tekanan, yaitu di sini saya mencari gaya yang mana dapat diperoleh melalui perhitungan tekanan dikalikan dengan luas penampang pipa. Nah, setelah didapatkan luasnya, saya akan mencari diameter dari luasan pipa tersebut, yang mana diameter ini akan menjadi komponen penting nantinya. Oke, untuk nomor selanjutnya saya lanjutkan di sini. Untuk selanjutnya termasuk soalnya, jadi saya sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, baik. Jadi terakhir tadi sampai di nomor 20 ya. Sekarang berarti di nomor 21. Di sini ada keselarasan dengan metode. Jadi desain aktuator pneumatik itu yang saya rancang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri manufaktur. Memastikan bahwa setiap langkah perancangan mendukung tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu skalabilitas dan adaptabilitas. Jadi desain aktuator yang saya rancang itu agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi industri, sehingga dapat dengan mudah diadaptasi untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi fokusnya tidak hanya di industri manufaktur saja untuk kedepannya, karena memang skala industri itu luas dan ya sistem aktuator pneumatik itu banyak aplikasinya di berbagai industri ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada kesederhanaan dan keluasan. Jadi saya berusaha untuk menjaga desain aktuator pneumatik itu tetap sederhana dan juga elegan dengan meminimalkan komponen yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi dan juga kemudahan pemeliharaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu instruction set. Di sini nomor 24 mengenai kejelasan langkah ya, teman-teman. Jadi, setiap langkah dalam proses perancangan dan analisis aktuator pneumatik
yang saya rancang telah dijelaskan secara rinci dalam laporan yang bisa dilihat di Wikipage di AirEng, mulai dari analisis, kebutuhan, hingga rekomendasi dari desain tersebut. Kemudian yang nomor 25 ada kelengkapan. Jadi laporan yang saya susun itu sudah mencakup semua aspek penting dari desain, termasuk analisis teknis, pemilihan material, dan evaluasi kinerja, sehingga tidak ada yang terlewat. Kemudian yang nomor 26 ada interpretasi fisik. Saya menjelaskan bagaimana parameter desain yang seperti misalnya tekanan dan juga diameter silinder itu dapat mempengaruhi gaya yang dihasilkan oleh aktuator. Yang mana ini sangat berhubungan dengan efisiensi ya tentunya. Kemudian yang nomor 27 yaitu mengenai minimalisasi error. Jadi saya melakukan simulasi untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau error dalam desain dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meminimalkan error tersebut. Kemudian selanjutnya yang nomor 28 yaitu verifikasi dan validasi. Jadi saya menggunakan simulasi perangkat lunak untuk memverifikasi kinerja desain dan memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian nomor 29 yaitu pendekatan iteratif. Jadi saya siap untuk melakukan revisi desain berdasarkan umpan balik dari simulasi dan analisis, serta melakukan itu iterasi atau perulangan untuk meningkatkan kinerja. Oke, selanjutnya yaitu keberlanjutan integrasi. Saya mempertimbangkan bahwa dengan penggunaan material yang ramah lingkungan dan proses yang efisien dalam desain aktuator pneumatik untuk mendukung keberlanjutan. Kemudian yang nomor 31 ada efektivitas komunikasi. Nah, di sini saya berusaha laporan yang saya susun itu agar dapat secara mudah dipahami oleh pembaca dan juga dapat diimplementasikan oleh pihak lain. Kemudian yang nomor 32 ada keselarasan dengan DAI 5 Framework. Jadi setiap langkah dalam laporan yang saya susun ini selaras dengan kerangka DAI 5, yang mana memastikan bahwa proses perancangan itu dilakukan secara struktur dan juga terintegrasi. Kemudian yang nomor terakhir ada kualitas dokumentasi. Jadi laporan akhir yang saya susun itu mencakup semua detail yang diperlukan, termasuk analisis, desain, dan rekomendasi yang mana disusun dengan format yang profesional. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.